Lahir di Semarang, di daerah yang kelurahannya tuh namanya Serondol Wetan. Jadi Serondol itu nama daerah. Oh, sama, Hasmi Serondol dan Hasmi dari desa Serondol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Video kali ini saya punya tamu yang istimewa. Saya anggap sebagai sahabat sekaligus guru saya dari dulu. Saya bertemu dengan beliau dari 2009 sebenarnya, atau mungkin 2008. Pertama kali ada Facebook gitu ya. Ya, betul. Kita ada Facebook. Lalu ketika saya udah lulus, saya ketemu pindah hijrah ke Jakarta di media majalah nasional, lebih intens lagi bicara tentang karya beliau, bicara tentang salah satu bidang perusahaannya beliau, salah satu perusahaan telco ya. Saya perkenalkan langsung, namanya Mas Hasmi Fitriasa. Hasmi Fitriasa Patmosedono. Wah, atau yang lebih dikenal nama populernya Hasmi Serondol. Ya, nama pena. Nama pena Serondol. Nah, lebih langsung aja, Mas, apa kabar? Ya, Bang Hasmi. Baik. Ini gara-gara kok pandemi kita tosnya lain. Iya. Dulu tinju-tinjuannya lebih keras. Pemirsa, senang bertemu rekan-rekan semua ya di sini ya. Iya. Bang Eva, makasih nih kesempatannya kita jadi bisa lama nggak berjumpa. Lama banget. Kita dari bertemu di kafe pernah, bertemu di tempat makan, kantin pernah, mangkalnya wartawan tuh pos. Kopi dari 2000 juga pernah. Di kereta juga pernah. Nah sekarang alhamdulillah saya yang agak nyaman kita agak di ruangan yang lebih dingin lah. Iya, ini salah satu ruangan yang saya juga kangen dulu. Saya udah pernah kesini. Iya, gitu. awal ya Pak, media baru yang saya kelolanya pendidinisasi. Nanti kita bahas tentang media ini gitu ya. Yang pertama, mungkin saya juga yang lebih dekat juga ya ke Bang Serondol nih. Ceritain dong dulu kayak gimana sih masa lalunya, sekolahnya di mana? Kalau nggak mau banyak ya, singkat-singkat aja lah gitu. Ya ini kalau sebetulnya ya sekolah saya di kampung saya ya identitas saya sendiri di Serondol Wetan. Jadi memang saya lahir di Semarang, di daerah yang kelurahannya tuh namanya Serondol Wetan. Jadi Serondol itu nama daerah. Nama daerah yang kemudian pada suatu titik ketika saya sadar dalam perjalanan hidup, oh saya ini ternyata sepertinya jadi penulis deh. Banyak pertanda-tanda yang mengarah ke sana, walaupun bidang yang dijalani bermacam-macam. Nah, ketika menjadi seorang penulis itu ada suatu titik kita harus punya identity yang artinya bukan kita memasukkan tidak, tetapi memperkenalkan karya kita, atau mungkin mempermudah pembaca kita mencari kita, apalagi di dunia samudra literasi ini ya, berapa juta penulis ya kan, ada berapa juta karya buku per tahunnya. Indonesia 80.000 katanya per tahun ya, konten buku yang keluar, artinya kan ada sesuatu yang unik. Ya saya memang memakai nama Serondol itu yang hanya lazim teman-teman pakai, manggil saya juga Mas Serondol, Bang Serondol, Pak Serondol, karena terinspirasi sebetulnya dari kisah samurai besar. Nah, tahu kan ini? Namanya samurai itu Miyamoto Musashi. Itu buku-bukunya tebal-tebal itu ya. Miyamoto Musashi itu adalah seorang samurai yang berhasil, artinya dia tidak terlahir dari klan samurai. Samurai kan dulu kayak derajat ningrat. Ya, tapi belajar pedang sampai akhirnya suatu titik bisa mengalahkan samurai yang berasal dari klan. Artinya memang ningrat gennya itu. Jadi dia membuktikan bahwa ternyata ada satu titik bakat lahir itu bisa juga dikalahkan oleh hasil latihan, disiplin yang luar biasa. Miyamoto Musashi adalah nama pena sebetulnya. Karena nama asli dia kan aslinya Takezu, nama kecilnya. Sedangkan ketika dia berhasil menjadi seorang samurai, masuk dalam gelanggang samurai, sampai mendapatkan gelar puncak, dia memakai nama Miyamoto Musashi yang artinya Musashi dari desa Miyamoto. Sama, Hasmi Serondol dan Hasmi dari desa Serondol. Jadi kita nggak boleh lupa dari mana kampung halaman kita, karena kita nggak boleh lupa juga dari mana kita berasal. Siapa bapak ibu kita, siapa leluhur kita, siapa
Lebih kita siapa Tuhan kita. Bagus sih. Jadi intinya begitu. Personal brandingnya nguatin gitu dan Iya. membantu Nah, mengangkat dan daerah dulu juga. saya ingat banget tuh, kenapa mungkin sekarang banyak ya kalau kita searching serondol mungkin udah muncul serondol yang lain, mungkin serondol nama kelurahan, nama gedung ini, nama apotek, nama ini. Dulu ketika saya 96, 97, 98 masih zaman era MIRC, masih ingat nggak chatting zaman dulu, masih internet zaman dulu, masih belum ada istilah googling, orang pakainya Yahoo, ya kan? Ketika nyari serondol itu nggak muncul dalam peta digital. Bahkan dulu Microsoft pernah ada sejenis aplikasi yang apa kayak mungkin sekarang Wikipedia ya. Saya nyari peta digital serondol itu nggak masuk. Makanya saya tahun 98, 99 itulah mulai menginisiasi memakai nama serondol itu. Bahkan beli domain pertama saya, cuman pertama kali kebetulan saya pernah bekerja di dunia telco ya, yang dimana bidangnya adalah bidang internet. Jadi termasuk sarana fasilitasnya berupa contoh menjual domain. Waktu itu domain tuh belum banyak pakai. Masih saya ingat banget tuh salah satu yang kesangkatan saya beli domain itu ada Dagadu juga tuh. Angkatan waktu tahun 90-an awal-awal itu masih sederhana sekali dulu situs-situs itu. Saya beli domain serondol. Cuman waktu itu kita belum waktu itu masih kurang serius kali ya itunya, lepas lah. Bakat menulis itu sebenarnya dari sejak kapan sebenarnya? Oh iya. Ya itu karena kalau lihat background sebenarnya kan lebih banyak ke teknik kan. Ya, backgroundnya teknik kan ya. Jadi memang betul, tadi saya dari SD SMP itu ada di Semarang, di Serondol itu. Oh, emang di sana terus ya? Tapi saya memang betul. Ada suatu masa saya mau akan SMP, lepas SMP mau masuk ke SMA, terjadi perdebatan dengan orang tua mau sekolah di mana gitu. Karena bapak saya memang backgroundnya kan wartawan. Oh, itu baru ketahuan sekarang. Pernah jadi wartawan walaupun ibu saya kayak sepertinya keberatan waktu itu ada bapak saya berhenti. Ya masalah ekonomi karena memang secara finansial kurang. Nah, jadi memang ibu saya bilang jangan jadi wartawan lah nih, kata biaya kayaknya waktu itu memang belum mencukupi gitu. Malah mendingan jadi supir taksi. Dulu di mana Bapak? Dulu di mana? Sempat di mana? Ya, nanti saya off the record. Tapi koran nasional. Tapi wilayahnya Jawa Tengah. Oke. Itu yang melatar belakang ibu nyaranin jangan jadi wartawan. Jadi ibu saya pegawai negeri kebetulan jadi kayaknya ya tahu dirinya akhirnya bapak saya ya udah nggak di situ lagi mulai pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tetapi bapak saya berharap waktu SMP ya bidang-bidang yang emang kamu suka gitu, karena saya SD suka baca. Saya SD kan banyak juara tuh. Terus kan banyak kejuaraan lomba contoh P4 cerdas P4, lomba baca puisi, lomba bikin ini, lomba banyak dulu SD saya termasuk banyak juara gitu. Cuman pernah melihat saya membaca deklamasi, suka nulis dulu dari dulu udah suka nulis. Dari SD itu udah suka nulis yang zaman SD itu kan kayak contoh sebuah kata dibuat jadi kata baru. Contoh nulis nama gitu, alfa gitu, A-nya apa, dulu udah iseng-iseng jadi sebuah kalimat panjang. Terus suka menggambar dari suka menulis ya memang. Kadang-kala juga cerita pendek yang cuma berapa bait. Bapak saya udah melihat kamu kayaknya suka nulis gitu, tulisan tangan gitu, orek-orek juga. Cuman ibu saya bilang, nggak bisa jangan deh. Waktu itu sekolah yang pekerjaan zaman 90-an itu dengan bayaran tertinggi salah satu di dunia telekomunikasi. Oh, udah hitnya di situ ya. Jadi saya disuruh masuk SMA, STM Telkom. STM. STM saya malah. STM Telkom. Ya iya sih, ya bayangkan lah tahun 90-an magang aja dibayar 200.000 per bulan. Ya anak sekolah yang biasa cuma dapat 30.000 magang itu seneng banget kan gitu. Ya tahun 96. STM Telkom juga. Kalau di Jawa Tengah kan tesnya di Telkom Semarang, tapi sekolahnya di Purwokerto. Saya ingat banget. Itu yang membuat ya memang kita agak bergeser dari passion gitu. Cuman ya tetap saja zaman seperti itu belum ada anak sekarang ngechat ya. Iya. Chatting kalau ada sosial media dulu kalau nasir cewek kalau bikin surat cinta berlembar-lembar. Indahnya zaman dulu. Indah zaman itu, wangi berlembar-lembar. Artinya
kemampuan menulis itu yang ada. Bahkan saya ingat dulu reuni, saya juga sebenarnya dulu Pak dia yang ngomong guru saya sendiri, ketika reuni sekolah STM, saya udah masuk Jakarta, udah kerja macam dengan profesi baru, ketika balik ada reuni pernah ngomong, Bapak tuh yang teringat sama kamu gitu. Surat. Kamu ketika lulusan semua disuruh bikin tulisan kamu itu yang terbaik katanya. Jadi kan ada tulisan para wisudawan katanya, kamu kok nulis itu hidup gitu. Menceritakan tentang sekolahnya, pengalaman bagaimana dulu sekolah gini-gini. Ya kita apa ya? Kalau menurut guru sih ya tahu kapan membuka sebuah cerita, menceritakan sebuah cerita dan menutup sebuah cerita itu legenda gitu. Keren. Di selain waktu itu nilai saya 10 sempurna dulu. Jadi dua hal itu matematikanya jadi legenda, tapi surat terpisah itu katanya lebih melegenda daripada nilai itu. Karena setelah generasi saya juga adik kelas saya banyak juga nilai 10. Jadi bukan sesuatu yang istimewa lagi, tapi yang surat terpisah itu saya juga penasaran. Saya nulis apa? Saya juga lupa. Tadi bikin surat pacaran atau cinta itu pertama kali STM atau SMP? Saya baru berani menulis surat cinta kayaknya STM. Agak terlambat saya dulu. Kan apa ya, SMP sudah ada nasir-nasir. Ke teman di STM juga? Iyalah. Oh berarti itu campuran ada ceweknya. Kembang itu. Idolanya? Ya, pokoknya di situ perjuangannya berat gitu. Sekelas 35 orang, contoh gitu, ceweknya itu 7. Jadi kalau sampai yang punya pacar itu luar biasa betul. Dapat tuh akhirnya? Dengan surat itu? Iya, mungkin dengan terpaksa atau apa ya pernah lah. Kenapa nanya itu? Karena kan kekuatan dari surat itu nantinya gitu. Memang betul. Ya gimana ya, zaman dulu tidak seperti sekarang yang betul ping ini sulit gitu. Cuma dikit ya. Ada saat-saat momentum ya momentum hal yang terindah bagi seorang penulis adalah ketika kita kirim surat, orangnya baca surat kita di depan kita. Ini kita masih ingat, mungkin saya agak lupa, mungkin orang itu juga lupa udah lama nggak tahu, mungkin perasaannya sudah nggak ada, tapi momen ketika perempuan baca surat di depan kita di kos-kosannya dia, itu situasi yang kalau kita wah ini luar biasa. Rata-rata sih luluh ya, rata-rata gitu. Cuman untungnya saya nggak penggombal gitu, jadi ya milih-milih aja di kelas yang paling oke gitu. Nah, harga diri. Berapa kali bikin surat STM dulu berarti? Nah, sempat 3. Pertanyaannya udah mulai menjebak berapa jumlahnya ini. Bukan. Kekuatan itulah nantinya yang berarti. Ada lagi yang lebih menarik bahwa sebetulnya bukan sekedar surat cinta. Oh iya, apa tuh? Usia 17 tahun saya. Oke. 17 tuh kelas 2, kelas 3 berarti. Iya. Saya juga mendapatkan surat dari almarhum ibu saya nggak tahu masih ada kan. Biasa saya bawa ke kantor sini. Jadi di surat itulah akhirnya kenangan saya terhadap ibu saya itu semua ada di situ. Bukan foto malah. Karena di situ ibu saya saat tulisan tangannya gitu kan. Kita bisa lihat energi nulisnya gitu kan. Menceritakan bagaimana akhirnya nak di usia 17 kamu, ibu nggak bisa ke kokosan kamu. Dan menceritakan bahwa hari ini adik kamu lomba ini ikut paskibra atau apa. Dan walaupun dengan sedihnya itu menuliskan bahwa mohon maaf ibu belum bisa mengirim ini karena keterbatasan ekonomi. Dari situ aja kita jadi ingat dulu keras ya. Itu gitu. STM? Jadi STM itu udah ngekos berarti ya? Udah kos, kan memang luar kota kan waktu itu. Jadi memang luar kota, kebetulan saya di Semarang, sekolahnya di Purwokerto. Jadi memang disitulah saya baru ingat. Itulah kenangan terindah. Foto-fotonya saya bahkan lupa. Tapi kalimat-kalimat tapi kalimat tulisan itu membekas. Jadi memang kita nggak boleh juga sih ya tulisan tangan tuh tetap ada energi yang berbeda daripada mengetik gitu. Berarti ini ya kekuatan energi tulisan itu dengan visual tuh lebih kuat di tulisan ya. Ya makanya kan ada ilmu namanya grafologi untuk melihat karakter orang pun hanya dari tulisan aja orang tahu. Ya kalau chat memang agak susah ya. Kita harus menunggu ketemu dia tanda tangan baru ketahuan nih orangnya gimana kan seperti itu. Oke. Tadi kan di SD sebenarnya udah aktif. STM udah aktif di organisasi atau apa yang lebih mengembangkan penulisan juga? Nggak ada. Jadi fokus gitu. Nah, memang saya dulu termasuk yang era anak sekolahnya ya kadang era zaman dulu ya. Saya masih ingat dari pagi sampai masuk jam 7 pulang kelas 1 masuk jam 7 pulang jam setengah 2. Kelas 2 makin nambah jam 7 pulang jam 3. Kelas 3 masuk jam 7 pulang setengah 5. Jadi kegiatan menulis itu ya. Ya agak tidak sebanyak. Artinya tidak ada kegiatan seperti memang anak sekarang mungkin ngeblog, bikin apa. Itu udah ada ini lagi. Cuman ada momen-momen di mana saya menulis suratnya itu. Tapi menikmati kuliah itu. Sekolahnya itu menikmati pelajarannya itu emang
menikmati. Karena dunia telco itu kan gengsinya tinggi. Ya kalau cuman waktu itu zaman segitu kami termasuk yang beruntung karena fasilitas dari Telkom kita termasuk orang yang mengenal internet dari awal. Di tahun itu ya. Tahun 95, 96 kita ada kenal Yahoo ya kan. STM itu dari kan fasilitas dari Telkom waktu itu. Dari yang punya sekolah kan gitu. Kita juga keren gitu. Jadi kita mengenal satelit luar angkasa dan ada hal yang memang akhirnya jadi bagian terintegrasi dari dunia menulis saya waktu itu, yaitu tahun 95, 96, 97 itu ada mimpi besar para teknokrat telekomunikasi menciptakan sistem yang disebut ISDN, Integrated Service Digital Network. Jadi jaringan digital menggabungkan suara dengan gambar, dengan suara, gambar bergerak, itu termasuk itu belum ada. Suara. Waktu itu kan kita kalau mau suara telepon aja. Kalau mau gambar ya kita ngirim fax. Artinya kalau kita mau hal yang lain ya terpisah. Itu suatu mimpi besar. Jadi ketika era itu datang internet waktu itu belum ada YouTube ya. Jadi memang gambar itu tidak ada tayangan DOS kayak gitu ya. Ya bukan juga sih, sudah masuk Windows ya, tapi Windows 95 kan waktu itu udah masuk kan. Berarti udah ada Internet Explorer berupa tulisan, udah ada email, tapi ya gambarnya masih kualitas rendah lah gitu. Tapi kalau membayangkan kayak YouTube sekarang yang acara kita buat ini dan kita saksikan bersama-sama, nggak kebayang dulu. Gimana bisa kayak nonton di internet, di layar, bisa komen pula. Itu nggak kebayang tuh. Tapi it's happen, gitu. Ini terjadi dan jadi tempat yang pas untuk sarana menulis itu.